Halo Sobat Solid, jumpa lagi di Gadget Solid Channel. Seperti biasa, sebelum kita lanjut jangan lupa untuk subscribe serta turn on notifikasi supaya nggak ketinggalan video dari kita. Oke, di tangan saya ini bisa Sobat Solid lihat, ini adalah Oppo Reno 4. Jadi harganya sekitar 4 jutaan, tepatnya ya 4,999,99. Bisa dibilang sedikit lebih murah lah dibandingkan dengan generasi sebelumnya, yakni Oppo Reno 3. Tapi kita akan fokuskan membahas Oppo Reno 4 karena memang HP ini tuh menarik banget buat kita review. Yang saya suka sih ketika pertama kali pegang HP ini, rasanya tuh super ringan banget, bobotnya cuma 165 gram aja, dimensinya juga kelihatan ramping ya dengan rasio 20:9. Terasa tipis sih dan kelihatan tipis banget ya. Kalau dari dosnya sih ada dua versi ya, yaitu versi Anima edisi khusus dan standar atau biasa. Kalau untuk kelengkapan yang kita dapat sih sama aja, hanya beda desain gambar dosnya. Untuk varian warna seperti yang saya pegang ini adalah Space Black dan warna lain ada Galactic Blue. Seperti yang Sobat Solid lihat ya, ada desain logo Oppo samar-samar dengan efek gradasi di bagian bawah ya. Sedangkan 70% ke atas hitam polos dengan sentuhan akhir glossy yang kalau dipegang tanpa soft case nih gampang sekali meninggalkan jejak sidik jari. Kelihatan udah banyak banget ya sidik jari saya ini. Dan terlihat juga di bagian kamera Oppo Reno 4 ini, di bagian atas kiri frame atau bumpnya agak sedikit menonjol dan ada tulisan inovatif quad cam. Nah, kalau layarnya nih, Oppo Reno 4 ini tuh dibekali dengan dual punch hole di sini, dimana salah satunya berfungsi sebagai fitur smart air control dan penstabil video. Jadi saya rasa cukup penting ya, walaupun mungkin ketika kita bermain game agak mengganggu dikit lah. Nanti akan kita bahas di bagian fitur lebih lanjut untuk dual punch hole ini ya. Nah, selanjutnya untuk panel, Oppo Reno 4 ini sudah menggunakan panel AMOLED ya. Resolusinya Full HD Plus dengan ukuran layar 6,4 inch. Kalau dilihat bezel Oppo Reno 4 ini sudah tipis, kecuali bezel bagian bawahnya ya masih sedikit lebih tebal. Tapi kalau untuk main game atau nonton sih ya menurut saya sih masih cukup lega untuk layarnya ini. Layar HP ini tuh juga udah diproteksi Corning Gorilla Glass dan udah dapat bonus screen protector juga, jadi keamanannya cukup terjamin. Dan untuk keperluan keamanan lainnya, karena layar menggunakan panel AMOLED, maka sudah bisa dipastikan ya kalau sensor fingerprint ini ada di bagian layar. Kalau untuk kecepatan dan ketepatan membuka, saya rasa bisa dinilai cepat dan akurat. Spesifikasi dan fitur yang ditawarkan oleh Reno 4 yang rilis awal Agustus ini cukup menarik perhatian saya ya. Dengan satu varian RAM dan internal storage ya 8/128 GB, dilengkapi dengan triple slot juga, didukung dengan user interface ColorOS versi 7.2. Ini merupakan versi terbaru dari ColorOS dan dipakai pertama kali di Oppo Reno 4 berbasis Android 10 dan chipsetnya menggunakan Snapdragon 720G, jadi cukup bisa diandalkan. Saya pikir sih sudah mencukupi untuk kebutuhan saat ini ya. Dan sedangkan kalau untuk keperluan audio sih hanya dibekali dengan mono speaker, walaupun begitu kualitas suaranya lumayan enak, bassnya juga lebih terasa. Dan ya memang fitur yang ditawarkan pun pasti menarik perhatian para Sobat Solid, terutama di bagian kameranya ya. Seperti yang sudah saya singgung tadi di bagian layar ya, bahwa ada satu kamera sebagai smart sensor di bagian sini, fungsinya sebagai fitur smart air control. Fitur ini berjalan pada aplikasi YouTube, Facebook, Instagram, dan TikTok. Cara penggunaannya kita tinggal mengaktifkan terlebih dahulu fitur ini di bagian settingan, kemudian kita bisa menggunakan gestur tangan ya ke atas dan ke bawah seperti begini ya gerakannya ya. Jadi untuk scroll konten tanpa perlu menyentuh, navigasi dapat kita jalankan. Kalau bagi saya yang terbiasa multitasking dengan menyentuh layar ya, dengan rasanya tuh fitur ini tuh kurang menarik buat saya.
Selain scrollnya yang menurut saya lambat, pergelangan tangan saya juga rasanya langsung terasa pegal begitu mempraktekkan. Ya memang kadang ada orang yang menolak perubahan seperti saya, tapi juga ada yang merasa bahwa fitur ini sangat berguna. Ya memang bisnis tetap bisnis, jadi harus berjalan. Good job untuk Oppo yang terus berusaha berinovasi. Masih tentang smart sensor, Oppo Reno 4 ini tuh juga memiliki fitur smart spying prevention yang berguna untuk menyembunyikan notifikasi ketika smart sensor ini mendeteksi ada orang lain di sekitar kita atau di belakang kita ataupun di tempat-tempat keramaian yang memang fungsi ini tuh dimaksudkan untuk menjaga privasi kita. Dan kemudian ada smart rotation juga, fungsinya agar layar tidak berputar otomatis, sangat berfungsi untuk kita para kaum rebahan. Jadi kita tidak perlu menonaktifkan fitur auto rotate. Sedangkan untuk performa, Oppo Reno 4 ini tuh hadir dengan chipset Snapdragon 720G disertai GPU Adreno 618 dan skor yang dihasilkan oleh AnTuTu sih sekitar 263 ribuan. Untuk penggunaan sehari-hari masih cukup kencang, ditambah dengan RAM 8GB untuk multitasking juga sudah oke. Ketika kita coba untuk main PUBG nih, pilihan grafisnya ada di settingan Smooth Ultra atau SD High, sedangkan COD Mobile settingan grafiknya very high, frame rate-nya very high juga. Bisa dikatakan tidak ada kendala yang berarti ketika kita main game pakai Oppo Reno 4 ini. Dengan dibekali kapasitas baterai sebesar 4015 mAh, walaupun bukan ukuran jumbo ya kapasitasnya, Oppo Reno 4 ini tuh mampu bertahan hingga seharian. Jadi baterai ini termasuk irit menurut saya, dan kelebihan lainnya adalah Oppo Reno 4 ini tuh udah dilengkapi dengan adapter charger yang mendukung pengisian cepat 30 watt dengan teknologi VOOC Flash Charge 4.0. Sudah menggunakan USB Type-C dan pengisian dayanya dari 0 sampai 100% kurang lebih sih hanya membutuhkan waktu 1 jaman lah ya. Jikapun baterai kita tinggal dikit nih, charger ketinggalan, maka kita bisa aktifin super power saving mode dan kita bisa aktifin 6 aplikasi terpenting saja seperti WhatsApp atau telepon. 5% masih dapat lah kita gunakan 60 sampai 90 menit. Nah, ke bagian kamera nih ya, ada yang diunggulkan oleh Oppo Reno 4 ini tuh di bagian kamera ini. Oppo Reno 4 memiliki 4 kamera bagian belakang. Kamera utama dengan resolusinya 48 megapiksel, kamera ultrawide-nya dengan resolusi 8 megapiksel, kamera makronya dengan resolusi 2 megapiksel, serta kamera mono dengan resolusi 2 megapiksel. Nah, di kamera mono ini tuh Sobat Solid bisa menghasilkan efek foto dan video seperti yang diiklankan oleh Oppo Reno 4 ya. Kita bisa mengubah retensi warna latar belakang abu-abu dan kita sebagai objeknya tetap pada warna aslinya. Dan untuk kamera depan beresolusi 32 megapiksel, sedangkan satu kamera tidak memiliki fungsi ya untuk mengambil gambar karena merupakan smart sensor seperti yang sudah dijelaskan tadi. Kualitas hasil foto kamera belakang warnanya sih cukup akurat, tidak berlebihan. Sedangkan untuk ultrawide hasilnya masih cukup detail walaupun kurang tajam gitu ya. Sedangkan untuk kamera mono hasilnya cukup bagus untuk retensi warna potret, cuma terkadang jika kita memotret di kondisi yang kurang cahaya hasilnya akan kurang rapi. Sedangkan untuk mode malam kita bisa mengaktifkan fitur Night Flare Portrait untuk menghasilkan efek blur pada cahaya lampu di sekitar objek. Ya, kalau saya pribadi sih foto menggunakan kamera Oppo Reno 4 ini ya, belum mandi ataupun tanpa dandan pun sudah membuat saya merasa cantik sekali ya, walaupun sadar semua hanya karena filter semata. Dan untuk keperluan mengambil video, kamera belakang ini sudah mendukung hingga resolusi 4K 30 fps atau 1080 60 fps, sedangkan kamera depan ini hanya mentok di 1080 30 fps. Hasil video menurut saya stabil dan jernih karena Oppo Reno 4 ini juga dibekali dengan Ultra Steady Video 3.0.
kita ini ambil video ya seperti biasa untuk cek kestabilan juga. Ini pakai Reno 4 dengan resolusinya itu 1080 30 fps. Jadi kalau yang kamera belakang tuh sudah mendukung untuk 4K juga. Kalau hasilnya ini kelihatan, bisa Sobat Solid lihat ya. Nah, sekarang kita juga mau coba untuk kamera depannya yang juga model potret yang bisa warnanya abu-abu gitu. Oke. Nah, ini kalau untuk kamera depannya hasilnya seperti ini. Ini kita pakai mode potret gitu yang bisa seleksi warna. Sekarang kita coba yang biasa ya. Nah, kalau ini yang retensi warnanya normal, jadi Sobat Solid bisa menilai dan bisa meninggalkan komentar untuk hasil video Oppo Reno 4 ini. Bye. Dan di hasil akhir seperti biasa, kesimpulan yang dapat kita ambil ya secara keseluruhan dari desain, fitur, spesifikasi, dari semua yang ditawarkan serta yang bisa kita manfaatkan sehari-hari, saya rasa Oppo Reno 4 ini tuh cukup memuaskan walaupun ya belum dibekali dengan NFC yang bagi sebagian orang pasti sangat penting. Itu dia hasil review kita untuk Oppo Reno 4. Semoga dapat membantu Sobat Solid menentukan pilihan. Dan seperti biasa jangan lupa like, share, komen video ini. Bye!